Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mansan Nugraha di Serlangga, NPM 205001074, kelas Data Science E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data preparation, terutama pada pengerjaan exercise halaman 65 pada buku Data Mining for the Masses. Ini merupakan tugas besar final project part 1. Di sini sudah ada data berbentuk CSV, format CSV. Ini nantinya akan dipreparasi menggunakan RapidMiner dan juga menggunakan RStudio. Pertama itu menggunakan RapidMiner. Ini jika baru membuka RapidMiner akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan welcome. Nah, ini kita klik blank process. Di sini sudah terbuat proses baru yang kita akan memasukkan data, import data pertama. Cara pertama, masukkan data format CSV tadi. Data ini kita masukkan ke RapidMiner tadi dengan cara kita klik yang import data yang ini tadi, kemudian kita klik My Computer, kita menuju ke bagian data, letak lokasi data yang kita pakai, yang akan kita masukkan. Kebetulan karena di sini saya menaruhnya di local disk D, maka kita akan membuka local disk D terlebih dahulu. Kemudian kita buka. Nah, kita akan membuka yang ini, chapter 3 ini. Nah, kita klik next. Nah, ini sudah nampak di sini bahwasanya ada semua data ini masuk. Nah, semua ini kita next. Nah, ini sudah masuk semua. Kita klik next saja. Lanjut kita klik next. Nah, untuk yang ini kita beri nama di sini, nama filenya gitu. Pertama chapter 3 dataset. Sebenarnya ini bebas, kita bisa menamainya dengan nama apa saja, namun seperti misalkan kita bisa saja menyimpannya sebagai dataku atau data atau sebagainya. Namun di sini saya akan menggunakan nama yaitu chapter 3 dataset. Nah, setelah itu kita klik finish. Nah, di sini sudah nampak di sini bahwasanya ada beberapa data. Ini ada beberapa data missing, yaitu data 0 dan juga ada data yang tidak sama, tidak sesuai gitu. Yaitu di sini ada yang di bagian Twitter ini ada yang angka 9, padahal kan ini merupakan pilihannya itu no atau yes gitu. Nah, ini untuk order sosial juga ada datanya. Nah, maka dari itu kita pertama ke desain, kita masukkan terlebih dahulu di sini. Nah, ini kita lihat terlebih dahulu untuk outputnya. Nah, seperti ini outputnya, seperti tadi tidak berubah karena kita belum merubah apapun yang ada di dalam file tersebut begitu. Kemudian kita hapus terlebih dahulu ininya, kemudian kita cari dengan missing. Nah, kita replace missing values di sini. Nah, ini kita klik value, ini kita pilih no saja. Nah, ini kita klik subset saja. Nah, untuk yang ininya kita akan pilih Facebook. Lalu untuk ini atribut merupakan subset itu merupakan yang ini tadi, ada gender, race, tahun lahir, status perkawinan, tahun, berselancar di internet dan lain sebagainya. Ini merupakan subsetnya. Nah, sebelum kita menambahkan atributnya, kita harus mengetahui subset yang perlu kita rubah, yang tidak yang terdapat missing datanya. Seperti ini ada read news, online shop, online game, Facebook dan Twitter. Untuk yang udah sosial ini kita pengecualian karena ini berbeda gitu ya, karena kita ambil anggapan bahwasannya untuk yang read news hingga Twitter ini pilihannya yaitu yes dan no saja. Maka dari itu yang missing value dan juga yang tulisannya angka ini kita ubah menjadi no saja begitu. Nah, untuk yang ininya kita pilih subset, kemudian kita select attributes, kita pilih yang tadi kita perlu ganti use Twitter. Nah, setelah itu kita pindahkan ke dalam selected attributes. Setelah itu kita klik apply. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu apakah ini sudah berhasil atau tidaknya. Nah, kita run. Nah, di sini sudah berhasil bahwasanya read news hingga Facebook dan Twitter ini sudah berubah, kecuali untuk yang angka 99 ini masih belum berubah karena ini masih perlu ada operator yang lain gitu. Nah, untuk menggunakan itu kita harus mencari operator replace.
Nah, yang ini kita klik subset, kita klik atributnya, kita pilih yang tadi yaitu Twitter, kita masukkan ke sini, kita apply. Nah, setelah itu kita ingin mengganti apa, maka kita klik yang di replace what, yang kita klik ini, maka akan muncul tampilan edit regular expression. Nah, untuk regular expressionnya kita pertama pilih, karena tadi yaitu angka 99 atau alias angka berbentuk angka, maka kita pilih ininya yaitu angka, yaitu 0 ini digit 0 sampai 9. Nah, kita ubah ke menjadi bentuk n itu. Nah, untuk kita bisa melihat seperti ini terlebih dahulu untuk penampilannya gimana, yaitu pertama 1. Nah, sudah berubah menjadi n. Nah, karena ini tadi ada lebih dari 1 digit ya, maka perlu karena kita ingin mengubahnya menjadi 1 huruf saja yaitu n, maka ini perlu adanya regular expression tambahan yaitu multiple arbitrary characters ini. Maka dari itu ini, karena ini sudah menjadi 1, maka kita apply. Nah, kemudian kita coba untuk run terlebih dahulu untuk menampilkan. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya untuk yang Twitter sini sudah berubah. Nah, kemudian kita melihat di sini ada order sosial yang kosong dan ada yang kosong dan ada yang terisi. Nah, untuk mempermudah dalam membaca atau mempermudah dalam penyaksian, maka kita pisahkan menjadi dua. Nah, caranya itu kita bisa memakai pertama kita pakai multiply untuk supaya bisa dihubungkan ke lebih dari satu operator output dari requestnya tersebut itu. Nah, kita cari multiply. Nah, ini sudah. Terus kita cari filter example 2. Nah, ini kita tambahkan add filters. Nah, ini kita pilih yang tadi itu nama subsetnya apa? Nama subsetnya itu order sosial, maka kita cari order sosial. Yang ini order sosial network. Nah, kemudian ini yang pertama kita akan mencari data yang terisi, maka dari itu kita klik is not missing. Kali ini kita gunakan terlebih dahulu. Nah, ini maka akan menampakkan data yang order sosialnya ini terisi semuanya gitu. Itu ada 4 data. Nah, kemudian kita akan mencoba yang ini. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu, kita add filter. Kita order social networks. Terus is missing. Ini kita akan mencari yang dapat data yang hilang. Maka kemudian kita klik OK, kita run. Oh, bentar, ini kita disable terlebih dahulu. Nah, kemudian kita run kembali. Nah, ini akan menampilkan data yang yang order sosialnya merupakan missing. Nah, karena ininya supaya lebih enak dalam pembacaannya, kita bisa tambahkan beberapa perintah terlebih dahulu. Kita klik select attributes di sini. Nah, kita klik ini komisi. Nah, kita coba tambahkan. Kita klik run. Nah, untuk yang select attributes ini sudah menampakkan ini, dan untuk yang ini sudah ada perbedaannya, yaitu pertama yang filter example tadi, yaitu merupakan 4 data yang order sosialnya terisi, dan yang untuk yang select attributes ini hanya tidak ada di sini karena sudah terhapus begitu. Nah, ini terdapat 7 data seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian RStudio. Kita bisa membuka di RStudio ini. Nah, ini merupakan tampilan awal dari RStudio ketika kita membuka RStudio. Nah, sebagai catatan, untuk menginstal RStudio, untuk memakai RStudio ini belum kita memakainya, kita memerlukan menginstal terlebih dahulu bahasa pemrogramannya terlebih dahulu, yaitu bahasa R. Nah, kemudian ketika sudah diinstal R, maka kita install RStudio untuk menampilkan idealkan begitu, yang mudah dimengerti. Nah, untuk kita membuat suatu script, kita pertama klik file. Pertama bisa kita klik file, kemudian new file, kemudian R-script. Nah, setelah itu maka akan muncul script baru di bagian kiri atas. Untuk kiri atas ini merupakan tempat kita background kita, yaitu
untuk kita untuk menuliskan script dan sebagainya. Kemudian yang kanan atas merupakan environment yang akan menampilkan dataset kita. Kemudian kanan bawah ini ada beberapa bagian, ada files, ada plots ini untuk menampilkan hasil visualisasi data kita ketika kita membutuhkan semacam membuat chart ataukah diagram, atau bisa juga membuat untuk heatmap gitu. Nah, kemudian ada package. Nah, package ini untuk menampilkan package apa saja yang telah terinstall di library R yang kita miliki. Jadi untuk library R tersendiri itu ada banyak, namun kita tidak perlu menginstal semuanya, kita hanya memerlukan install yang kita butuhkan saja. Untuk tahapan install package kita bisa menggunakan command yaitu install package. Nah, kemudian kita pakai tanda petik, terus kita masukkan nama package-nya, misalkan kita ggplot 2. Nah, kemudian setelah itu kita run. Mohon diingat untuk install package ini kita memerlukan koneksi internet. Kebetulan karena ini saya tidak tersambung dengan internet, maka kita tidak menjalankan install package, dan karena bahasan kita tidak terhadap install package tersebut gitu. Namun misalkan kita membutuhkan package terlebih dahulu, kita perlu memanggil package tersebut. Cara memanggilnya itu kita bisa menggunakan perintah library. Nama package-nya misalkan ggplot 2 tadi. Nah, kemudian kita klik run. Setelah itu di konsol akan menunjukkan output dari script yang kita run. Mohon maaf. Ternyata sudah saya panggil, maka untuk sebagai contohnya kita misalkan memakai kita coba pakai app terlebih dahulu untuk sebagai contoh dalam memanggil ya. Nah, ini sudah terpanggil dengan kita bisa tahunya sudah terpanggil atau tidaknya, kita bisa melihat dari kotak yang di sebelah nama package ini ada centangnya, maka dari itu package ini sudah terpanggil. Nah, kebetulan karena kita tidak memakai package ini, maka kita bisa menonaktifkannya kembali, yaitu di test dengan klik ini maupun kita ketik di test tadi begitu. Nah, kemudian juga sebenarnya kita untuk mengaktifkan atau memanggil package kita juga bisa dengan mengklik yang tombol ininya tadi, sehingga menampilkan ada centang juga begitu. Nah, kita hapus ini, kita hapus. Nah, kita lanjut lagi ke import dataset, yaitu kita masukkan file CSV tadi, CSV ini ke dalam RStudio. Dengan cara kita klik import dataset, kemudian kita klik from txt yang read R. Ini bisa untuk membaca CSV. Namun kalau misalkan filenya berformat XLSX atau XLS ataupun format Excel yang normal, kita bisa menggunakan from Excel. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan yang dari SPSS, SAS, Tata, dan lain sebagainya gitu. Nah, karena kebetulan yang kita pakai menggunakan format CSV, maka kita import dataset from txt dan kurung read L. Itu kita klik. Nah, kan muncul seperti ini. Kita browse terlebih dahulu. Nah, ini kita pilih filenya, kita open. Nah, untuk yang data hilangnya atau missing datanya di sini kita bisa mengubahnya. Kita NA ini kita ubah menjadi empty terlebih dahulu supaya nanti kita untuk bisa lebih mudah dalam mengubah mengotak-atik data setnya kita nantinya. Nah, ini kita sudah muncul di sini bahwasanya dari ini kita copy terlebih dahulu ininya, kode previewnya dengan klik yang ini.
setelah kita klik maka kode akan secara otomatis tercopy. Setelah itu kita import. Nah, untuk nama ini sebenarnya kita bisa mengubah namanya terserah kita, namun di sini kita memakai nama ini begitu ya. Kita import. Nanti kalau misalkan datanya berhasil terimport maka akan muncul di bagian kanan atas ini di bagian environment, dan juga terbuka file di kiri atas seperti ini untuk menampilkan data-data seperti ini ya. Tuh. Nah, yang tadi kita pastekan di sini. Nah, kalau misalkan kita sudah, misalkan nih, kita ingin mengubah nama dari data yang ininya, kita bisa menambahkan sebuah data lagi yang lebih untuk mempermudah kita dalam pengerjaan. Kita bisa, sebagai contohnya, kita memakai DS, yaitu terus kita klik ini, terus ini. Nah, kita copy saja ininya. Nah, setelah itu kita run. Jika sudah berhasil maka akan muncul di kanan atas ini bahwasanya sudah tampil di sini begitu. Nah, kita cek terlebih dahulu datanya. Kita ubah terlebih dahulu data-data yang di sini. Yang tadi kita ubah pertama, yang angka 99 ini kita ubah terlebih dahulu dengan tanggapan seperti yang sebelumnya. Kita mengubahnya untuk yang Twitter dan kawan-kawannya menjadi N atau tidak begitu ya. Nah, kita bisa dengan cara DS, terus kurung kotak, kita klik DS sama dengan ini N. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya DS, ini DS sama dengan, tarik yang ini kita run terlebih dahulu. Nah, kita bisa melihatnya kembali di sini, yaitu bisa view DS. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya untuk yang angka 99 sudah tergantikan jadi N begitu. Nah, setelah kita mengubah data yang 99 tersebut, kita ingin mengubah data-data kosong yaitu missing value ini menjadi data N. Nah, untuk yang mempermudahnya kita pakai yang DS saja langsung menjadi keseluruhan data DS. Kita kasih tanda petik 2, lalu kita seperti tadi yaitu N. Nah, setelah itu kita klik run. Setelah itu kita buka kembali datanya. Nah, di sini sudah terisi semua data yang terhapuskan, termasuk yang order social network ini. Nah, karena order social network ini yang N ini sebaiknya kita kosongkan karena tidak mungkin ada social network yang bernama N, maka kita bisa mengubahnya menjadi DS order. Nah, ini untuk memilih subset yang akan kita pakai. Nah, setelah itu kita klik lagi, kita klik lagi DS ini, terus order social network sama dengan N, kita berikan NA. Nah, kemudian kita run. Nah, setelah itu kita buka kembali. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya sudah kosong kembali dengan tampilan yaitu NA. Nah, begitu. Nah, kemudian kita ingin melihat nih jumlah dari ada berapa sih data NA itu terlebih dahulu. Kita bisa memakai ini terus is.NA DS. Nah, ini ada tulisan true, maka ini terdapat data NA. Kita lihat kembali bahwasanya di sini memang terdapat data NA. Nah, kemudian kita melihat jumlahnya, yaitu kita copy saja. Nah, kita enter. Ini terdapat 7 data yang tetap kosong. Nah, ini
jumlahnya yaitu sama seperti yang ada di Rapid Miner ini, yaitu berjumlah 7 data gitu. Nah kemudian kita setelah itu untuk menampilkan data di data sini, untuk memperjelas data ini supaya mana saja yang terisi bagian on the social networknya, ada dua cara. Cara pertama kita bisa menggunakan kita isi terlebih dahulu tambahan inisialnya, misalkan missing, terus ini is.na ds, terus order social network. Nah di sini sudah bertambah release tambahan yaitu missing, bernama missing. Nah kita seperti tadi kita bisa melihat bahwasannya zoom, dengan zoom lalu kita tulis missing. Nah, enter. Nah datanya itu sama, terdapat maka sudah. Nah di situ kita klik data ds complete, kita singkat saja dsc misalnya. Nah, setelah itu kita klik ini, kita klik subset dengan datanya itu ds subset, itu nama subsetnya yaitu tadi kita pilih ini, lalu missing. Nah fungsi dari yang ini itu merupakan kita tidak menampilkan data yang hilang tersebut, maka kita tidak menampilkannya begitu. Nah kita klik enter, maka di sini akan muncul DSC, kita buka, terdapat 4 data. Nah seperti ini, seperti itu begitu. Nah kemudian cara yang kedua yaitu kita bisa lebih mudah lagi, yaitu tidak perlu memakai yang missing ini, kita bisa menggunakan langsung misalnya kita pakai dsc2 sebagai namanya. Nah kemudian kita klik ini, terus na.omit, terus kita klik ds. Nah kita klik enter. Nah dsc2 ini opsnya sama dan 15 variabelnya juga sama. Nah yaitu jumlahnya sama, itu 4, dan di sini juga sama seperti yang data yang sebelumnya gitu. Ya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share.